Selamat malam teman-teman, perkenalkan saya Nur Hadrat Amal, mahasiswa Penjaskesrek Nusa Cendana Kupang semester 4. Pada video kali ini saya ingin menjawab soal-soal UAS mata kuliah lahan kering. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan budaya lahan kering dan kepulauan. Jawabannya, secara umum, budaya adalah suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan pertanian lahan kering adalah aktivitas pertanian atau budidaya tanam dengan memanfaatkan lahan yang tidak tergenang oleh air, serta dalam proses menumbuhkan tanaman yang dihasilkan menggunakan sumber air tada hujan. Dalam proses budidaya lahan kering, air yang digunakan sangat terbatas dan hanya menggantungkan dari adanya air hujan. Dengan demikian, tanaman yang cocok digunakan biasanya berupa tanaman pangan, hortikultural, dan tanaman menahun atau perkebunan. Sedangkan kepulauan adalah daratan yang terbentuk secara alami, bukan lahan reklamasi, dan dikelilingi oleh air, baik itu air asin atau air laut maupun air tawar yang selalu berada di atas garis pasang tinggi. Untuk pertanyaan nomor 2, kemukakanlah secara singkat bagaimana kondisi iklim yang berada di daerah Anda masing-masing dan tanaman apa saja yang cocok ditanam di daerah tersebut. Untuk jawaban nomor 2, untuk daerah saya, daerah Kabupaten Alor termasuk dalam daerah dengan keadaan iklim hujan tropik atau subtropik dengan kondisi hujan rata-rata berkisar antara 1 hingga 18 hari dalam 1 bulan. Curah hujan rata-rata terjadi antara bulan Desember sampai dengan bulan Maret. Rata-rata tahunan 23,31 mm, suhu rata-rata 20,2 sampai 33,30 derajat Celcius. Tanaman yang cocok dan banyak tumbuh di daerah ini adalah kemiri, asam, kenari, sirih, kelapa, pinang, vanili, kakao, sedlak, cengkeh, dan lada. Pertanyaan nomor 3, sebutkan 10 tanaman umur pendek yang biasanya ditanam di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk jawabannya, yang pertama ada padi, kedua jagung, ketiga terong, keempat sawi, kelima kacang tanah, 6 bawang merah, 7 cabai, 8 kacang hijau, 9 jagung, dan 10 bayam. Pertanyaan yang keempat, jelaskan cara mengelola 5 tanaman umur pendek yang telah Anda sebutkan pada pertanyaan sebelumnya. Jawaban nomor 4, yang pertama cara menanam cabai, yaitu yang pertama menyiapkan bibit cabai, kedua penyemaian, yang ketiga pemupukan, yang keempat perawatan cabai, dan yang kelima panen. Kedua, cara menanam bawang merah, yang pertama pemilihan wadah tanam, yang kedua penanaman bawang. Penanaman bawang ini menggunakan bawang yang lebih tua. Yang ketiga perawatan bawang, penyiangan pulma, pemberian pupuk, pengendalian hama, dan ketujuh terakhir adalah panen. Yang ketiga adalah cara menanam terong. Yang pertama pemilihan bibit unggul, yang kedua persiapan media tanam, yang ketiga penyemaian terong di pot atau polybag, yang keempat pemindahan bibit terong, yang kelima pemeliharaan, dan yang keenam panen. Keempat, cara menanam kacang hijau. Yang pertama penyiapan media tanam, yang kedua mengelola kacang hijau, yang ketiga penanaman kacang hijau, yang keempat pemupukan, 5 pengairan, 6 penyiangan, 7 pemberantas hama dan penyakit, 8 panen. Yang kelima, cara menanam sawi. Yang pertama pembenihan, yang kedua pengolahan tanah, yang ketiga penyemaian, yang keempat penanaman sawi, yang kelima perawatan, dan yang keenam adalah panen. Baik, pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 5, sebutkan 5 tanaman umur panjang di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang biasa dimanfaatkan sebagai sumber makanan atau sebagai bahan properti dan bahan lainnya. Jawabannya, yang pertama ada pohon jati, yang kedua pohon asam, yang ketiga kemiri,
yang keempat kelapa, dan yang kelima ada pohon kenari. Oke, itulah jawaban yang bisa saya sampaikan dari soal-soal yang diberikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.